kelompok 1, Bu Dia sama Bu Siti, dipersilakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Buin yang jadi coach. Ya. Saya yang jadi coach ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Buin. Waalaikumsalam Bu Dia. Alhamdulillah ya Bu ya, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi Bu Win. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Gimana? Bu Dia juga sehat kan? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bagaimana Bu? Hari-harinya aman gak? Iya, aman sih Bu. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dia. Karena ada permasalahan yang saya hadapi Bu di kelas. Bu Dia ada waktu untuk kita ngobrol? Oh gitu ya Bu ya. Pantesan Bu Win kelihatan bingung sama resah ya Bu. Yuk sebentar, yuk kita coba pejamkan mata ya Bu ya biar Ibu rileks. Katanya ada masalah kan Bu? Yuk Ya, kita baik, pejamkan ya. mata, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi Bu Win, hembuskan. Bagaimana Bu Win? Apa sudah lebih lega? Alhamdulillah Bu Dia telah melakukan mindfulness sebentar rasanya saya lebih fokus dan lega. Alhamdulillah. Katanya ada masalah tadi Bu. Kalau boleh tahu mau bicara tentang apa sih Bu? Saya siap mendengarkan ini. Ya, begini Bu Dia, saya kan mengajar di TK. Di dalam kelas itu Bu Dia, anak-anak itu kalau membuang sampah itu sembarangan, terutama pasti membuang sampah itu di bawah meja. Apalagi kalau kadang-kadang itu habis makan jajan itu ditaruh di atas meja, tidak mau membuang sampah ke tempatnya. Kemudian padahal di dalam kelas itu Bu Dia sudah ada tempat sampah, kemudian di depan kelas juga sudah ada, tapi anak-anak masih tetap saja membuang sampah di dalam kelas dan sembarangan. Walah, jadi Ibu tadi bingung, resah itu karena anak-anak ya Bu yang buang sampah sembarangan ya Bu ya. Iya, gitu ya Bu ya. Iya, betul. Karena itu Bu Dia, di sini tujuan saya berbicara dengan Bu Dia itu ingin mencari solusi. Bagaimana cara mengatasi anak-anak tersebut supaya mau membuang sampah pada tempatnya dan supaya lingkungan sekitar kita itu kelihatan rapi, bersih, tidak kotor dan tidak dapat menimbulkan suatu penyakit Bu Dia. Iya Bu, saya sangat paham sama keadaan Ibu karena saya juga guru TK ya Bu ya, kita sama ya Bu ya. Ya, sama, iya. Iya, nah sebelum kita mencari solusi sama-sama ya Bu ya, kira-kira penyebabnya apa ya Bu mereka membuang sampah sembarangan ya Bu? Kalau menurut Ibu itu karena apa ya Bu ya? Nah, kalau menurut saya Bu Dia, kalau alasan tempat sampah jauh itu tidak mungkin kan, karena sudah di dalam kelas juga sudah ada tempat sampah, kemudian di depan kelas juga ada tempat sampah. Mungkin penyebabnya itu anak itu kurang kesadaran dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak itu kurang kesadaran dirinya kemungkinan Bu ya, menurut saya. Gimana, Bu? Iya Bu. Selain kurang kesadaran diri, mungkin ada lagi Bu yang Ibu tahu. Iya Bu Dia, mungkin anak-anak itu kurang mengerti tentang bahaya atau akibatnya membuang sampah itu sembarangan. Yang jelas, kalau sampah berserakan di lantai itu Bu Dia membuat lingkungan menjadi kotor sehingga pemandangan itu tidak nyaman, tidak enak. Kemudian kalau sampah-sampah berserakan itu akan banyak nyamuk yang berdatangan sehingga akan membahayakan untuk anak-anak. Iya Bu. Memang anak-anak zaman sekarang itu ya Bu ya perlu dorongan dari dalam ya Bu ya untuk menyadarkan diri itu ya Bu, terutama tentang kebersihan lingkungan. Mereka juga nggak tahu dampaknya bagaimana kalau buang sampah sembarangan itu ya Bu ya. Nah dari beberapa masalah yang Ibu utarakan tadi,
menurut Ibu apa sih Bu langkah-langkah yang cocok atau solusi lah Bu untuk menumbuhkan kesadaran diri, membuang sampah Iya, pada tempatnya Bu? Menurut Ibu gimana? iya Bu, rencana saya atau solusi saya itu pada pembelajaran itu untuk kegiatan awal pembukaan itu saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang bagaimana anak-anak itu video tentang pembelajaran membuang sampah pada tempatnya, akibatnya. Jadi anak-anak secara langsung itu melihat video tadi, kemudian mendengarkan, dan dengan begitu anak-anak itu akan mengerti, oh gini ya akibatnya kalau kita membuang sampah sembarangan, ya apalagi di sekeliling kita itu ada banyak nyamuk, jadi nanti akan keimbasnya ke saya mungkin gitu ya, gigit kemudian kena penyakit ya, jadi itu. Selain itu juga saya akan memberi contoh kepada anak-anak Bu Dia, kalau misalnya saya ada melihat sampah yang berserakan di depan saya, lalu saya ambil kemudian saya buang ke tempat sampah. Selanjutnya itu saya akan membuat kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu Bu Dia, saya akan berisikan tentang bagaimana cara membuang sampah sembarangan. Nah, isinya dari kesempatan kelas begitu. Itu dia. Iya Bu, ide yang bagus itu. Jadi ada solusi ya Bu ya, atau rencana untuk menayangkan video tadi kata Ibu ya. Terus Ya. kemudian selalu mengingatkan anak-anak mengambil sampah dan membuat keyakinan juga Bu. Ya, Iya. sebagai Iya. wujud karakter anak harus diajarkan sejak dini ya Bu ya. Nah, iya. Terkait solusi yang sudah ditanamkan Ibu tadi itu sangat luar biasa. Ya, Iya. nah tapi Iya. solusi itu juga butuh komitmen Bu. Nah, kira-kira komitmen dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan agar bisa rencananya ini berjalan dengan baik? Ya, baik Bu Dia. Komitmen yang saya pakai dalam membuat keyakinan kelas itu, misalnya kalau ada anak yang melanggar peraturan, di sini saya akan menerapkan suatu tindakan, yaitu segitiga restitusi, yaitu saya akan memanggil anak tersebut, kemudian ditanyai, sehingga anak yang melakukan kesalahan tersebut bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Tentang dukungan yang saya lakukan adalah saya akan berunding dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat untuk melaksanakan ide-ide yang saya laksanakan rencana supaya dapat berhasil dengan baik. Ibu Dia. Nah, jadi Ibu sudah bercerita nih kepada saya, Bu, tentang permasalahannya. Ibu juga sudah memaparkan penyebabnya juga. Kita memikirkan beberapa solusi-solusinya, Ibu sangat luar biasa. Apalagi komitmen Ibu itu juga sangat luar biasa juga loh, Bu. Saya yakin akan teratasi untuk kendala-kendalanya, Bu, terutama pada lingkungan sekolah, Bu. Iya, amin, amin Bu Dia. Nah, jadi secara tidak sadar permasalahannya Ibu ini sudah beres loh, Bu. Gimana, masih resah atau tidak ini ya? Alhamdulillah Bu Dia, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, dan sekarang hati saya plong dan lega, dan alhamdulillah saya sudah tidak ada beban lagi. Terima kasih atas bantuannya Bu Dia, semoga kita bisa ngobrol lain waktu. Terima kasih ya Bu Dia, mau mendengarkan curhatan saya. Iya Bu, sama-sama. Kita sama-sama dapat solusinya juga loh Bu. Semoga sukses ya Bu Win ya. Iya, terima kasih Bu Dia.
Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Win. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Diah? Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya Bu Win? Alhamdulillah, saya juga baik-baik Bu Diah. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu Diah? Kok sepertinya sedang memikirkan sesuatu? Kelihatan dari wajahnya tidak fresh gitu loh. Ada apa Bu Diah? Kalau boleh saya tahu? Iya Bu, kelihatan ya Bu ya. Iya. Nah iya Bu, sebenarnya ini saya pengen banget curhat loh Bu. Monggo, ada apa Bu Diah? Tapi sebelum Bu Diah curhat, ayo sekarang fresh dulu ya. Ayo latihan tarik Ya Bu, nafas saya butuh dulu. merefresh otak dulu Bu. Ya, ayo monggo tarik nafas dulu. Camkan mata. Hembuskan nafas. Tarik nafas dulu. Hembuskan nafas perlahan-lahan. Sudah. Bagaimana Bu Diah? Apakah sudah tenang? Sudah fokus? Ya Bu, alhamdulillah sedikit agak lega ya Bu ya. Dari yang sebelumnya. Iya, ada apa Bu Diah? Monggo, saya sudah siap mendengarkannya. Nah, Bu Win, sebelumnya saya terima kasih banyak loh atas waktunya, mau dengerin saya, mau dengerin curhatan saya. Iya, Sebenarnya sih saya ingin cerita Bu tentang pembelajaran di kelas saya. iya. Kenapa Bu pembelajaran di kelas Bu Diah? Apa ada masalah? Gini Bu, saya kok merasa pembelajaran di kelas saya itu kayak monoton gitu Bu, membosankan gitu Bu bagi anak-anak itu Bu. Maksudnya monoton dan membosankan yang seperti apa Bu Diah? Ya Bu, gini, sepertinya anak-anak itu saat di kelas saya itu kayak kurang semangat gitu loh Bu saat kegiatan itu. Terutama kan di kelas sentra saya itu sentra bermain peran ya Bu ya. Banyak kan mereka itu lebih suka ngobrol sendiri, main-main sendiri sesuka hati gitu Bu. Malah ada yang hanya diem aja gitu Bu, nggak memainkan perannya gitu Bu. Iya. Oh gitu ya Bu Diah. Pada sentra peran, murid-murid Bu Diah banyak yang tidak fokus ya. Mereka suka ngobrol sendiri. Lalu apa yang diinginkan Bu Diah dari percakapan kita hari ini? Saya tuh sebenarnya pengen membuat itu Bu kayak perubahan gitu Bu pada kegiatan yang saya lakukan. Nah, supaya anak-anak ini lebih semangat lagi saat belajar dengan saya, atau pembelajaran saya itu juga terlihat menyenangkan bagi anak-anak gitu loh Bu. Oh iya iya Bu iya. Kira-kira apa yang akan Bu Diah lakukan untuk membuat perubahan seperti yang Bu Diah inginkan tersebut? Apa Bu Diah? Apa ya Bu ya? Oh iya Bu, saya ingat ya Bu, sebelumnya kan kita pernah belajar tentang itu ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ya di Oh iya. guru penggerak. Oh Nah, iya sepertinya iya. saya tuh pengen Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya yang pernah saya pelajari di pendidikan guru penggerak Bu. Oh iya, ide bagus tuh Bu Diah, ide bagus. Itu bisa diaplikasikan loh. Kira-kira Oh dari iya Bu. dari yang Ibu pelajari di pendidikan guru penggerak itu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Ibu nanti lakukan supaya anak-anak semangat dan senang dengan pembelajaran Ibu. Ya Bu, dari yang saya pelajari sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan kayak usaha guru ya Bu ya, untuk menyesuaikan Ya, proses pembelajaran kita itu agar sesuai dengan kebutuhan anak kita ya Bu ya. iya, Sepertinya saya itu kurang memperhatikan kebutuhannya teman-teman Bu, atau anak-anak saya Bu, terutama minatnya, kesiapannya, sama profil belajarnya ini sepertinya saya kurang memahami Bu. oh iya. Nah, Bu Diah itu sangat tepat sekali untuk sudah menyimpulkan demikian. Dan untuk memulai perubahan itu, pada pembelajaran tersebut, langkah-langkah awal apa yang akan Bu Diah lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut? Apa Bu Diah? Iya, Bu. Saya akan coba menentukan tujuan pembelajarannya dulu mungkin ya, Bu ya. Ya, ya, Kemudian saya juga akan menganalisis kebutuhan siswa dengan melakukan observasi untuk melihat tiga aspek tadi ya, Bu ya. ya, Kesiapan, minat, dan profil belajar anak. Gitu, Bu. iya, iya.
Oke, Buddha itu sudah hebat loh. Selesai mengobservasi, kemudian langkah apa lagi yang Ibu lakukan untuk memaksimalkan Bu pembelajaran itu supaya hasilnya bisa bermakna ke anak, terutama dalam sentra peran tersebut Bu. Apa Bu? Apa ya Bu ya? Oh iya, karena saya berada di sentra bermain peran, saya akan itu Bu menyiapkan skenario bermain peran sesuai dengan minatnya. Nah, tadi kan sudah saya itu ya Bu ya, saya observasi minat, kesiapan serta profil belajarnya. Nah, misalnya topik yang sedang diminati anak-anak itu kayak binatang ya Bu ya. Nah, menirukan suara binatang. Nah, saya nanti tahu nih dari segi bahasanya anak dari observasi tadi mana yang aktif, mana yang kurang. Nanti saya akan sediakan skenario atau percakapan yang sesuai dengan kesiapan mereka atau minatnya. Seperti itu, Bu. Oh, baik Budia itu. Selain menyiapkan skenario bermain peran, mungkin ada lagi yang Ibu lakukan terutama dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Apa ya, Bu? Oh ya, ada beberapa strategi ya Bu ya kalau nggak salah ya di pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada konten, ada proses dan produk. Saya akan coba itu Bu nanti. Betul, ya memang kita kan guru PAUD, guru PAUD atau guru TK ya, khususnya guru TK. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya ada konten, ada proses, ada produk. Itu sangat perlu diterapkan pada TK. Itu pasti ketiga-tiga itu ada di TK itu pasti ada. Ya, kemudian di TK kan itu harus nyata, harus konkret lah. Ya itu ya. Kemudian ya Bu. Kira-kira itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang akan Buddha rencanakan itu nanti bagaimana Bu? Iya ya Bu ya. Nanti saya akan menyiapkan asesmen pembelajarannya juga Bu. Nanti saya akan sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tadi sebelumnya. Jadi nanti saya lihat tolak ukurnya dari situ Bu. Ya, baik Bu Dia. Setelah Ibu rencanakan berbagai solusi dari permasalahan itu tadi, menurut Ibu, apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Dia rencanakan tadi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan bisa membantu mencapai hasil belajar yang maksimal atau optimal? Iya Bu, saya yakin pembelajaran ini akan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Tapi karena memang itu Bu, saya jujur ya Bu ya, selama ini tuh saya kurang memperhatikan kebutuhan anak sih Bu. Selama ini tuh saya lebih berfokus pada materi yang saya sampaikan saja sih Bu, hanya fokus ke situ. Sehingga itu yang saya berikan atau saya sampaikan ke murid saya tuh jadi nggak bermakna, nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka jadi nggak semangat lah, nggak antusias gitu. Padahal kan sebenarnya kebutuhan murid ini sangat itu ya Bu, paling utama ya Bu ya, terutama dalam keberhasilan pembelajaran kita ya Bu ya. Iya, berarti benar sekali Bu Dia. Identifikasi kebutuhan belajar anak itu sangat menentukan pelayanan yang akan kita sediakan kepada murid. Sehingga rencananya mau dipraktekkan di kelas apa dulu Bu Dia, dan apakah dalam melaksanakannya itu perlu adanya kolaborasi? Iya Bu, sebenarnya perlu ya Bu ya, tapi ini saya rencananya mau praktekkan di kelas saya dulu. Nah, seandainya berhasil, semoga berhasil ya Bu, pasti berhasil saya yakin. Iya. Nah, saya akan berkolaborasi nih Bu dengan teman-teman saya, teman-teman rekan sejawat saya agar dapat menerapkan juga apa yang saya terapkan ini karena sudah berhasil seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu Dia ya. Berarti Buddha itu nanti menerapkan di kelas Buddha lebih dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Nah, kira-kira mulai kapan rencana tersebut dilaksanakan oleh Bu Dia? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan ini pas pergantian tema saya akan mulai. Alhamdulillah, semoga apa yang Bu Dia rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan dapat menghasilkan yang baik, yang terbaik untuk lembaga Ibu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu atas doa dan dukungannya. Alhamdulillah Bu, saya jadi nggak galau lagi sekarang karena dukungan dari Ibu. Mungkin lain waktu saya boleh ya Bu ya minta waktunya Ibuin lagi ya Bu ya, menginformasikan hasil perkembangan dari rencana saya ini Bu.
Siap Bu Dia, saya siap. Saya tunggu ya kabar selanjutnya. Terima kasih sudah berbagi ya. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.